kita akan memulai Zoom presentasi tentang carry pack yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk itu karena materi malam hari ini ya adalah sangat simple ya, sehingga kita minta perhatian daripada teman-teman karena melihat carry pack ini sebenarnya sederhana ya, melihat seperti Bitcoin pada mulanya. Dan disinilah peluang yang sesungguhnya ketika teman-teman melihat hal tersebut ya. Nah, untuk itu saya Julian di sini tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan serahkan kepada presenter kita ya pada malam hari ini, yaitu salah satu konsultan daripada Carry Pack Indonesia, yaitu Mr. Andi. Ya, silakan Mr. Andi. Oke, Pak Julian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Izinkan saya akan membawa materi daripada carry pack ini ya, tidak terlalu lama karena memang materinya sudah sangat simpel. Nah, untuk itu saya perkenalkan nama dulu dengan saya Andi Kusuma dari Kota Makassar. Kebetulan diberikan amanah untuk memberikan informasi dan memberikan materi marketing plan daripada carry pack ini. Untuk tidak berlama-lama maka saya langsung saja ya Pak Julian ya untuk membawakan materi dari carry pack. Oke, saya bagikan layar dulu. Kenapa kan? Di sini juga. Ya. Yes. Kelihatan situ ya Pak? Halo. Belum kelihatan. Belum ya? Oh, nanti buat Itu klik kemudian layar, setelah layar itu bagikan seluruh layar, Bro. Iya. Ya, tulis aja ada. Turun mana kan? Surabaya. Sembilan sehari, 9. Monokromo atau Kupang? Oke. Ini betul. Kemana? Baik ya teman-teman, ini akan coba tentang materi carry pack. Jadi carry pack ini adalah protokol superkomputer terdesentralisasi yang berbasis pada BOT chain dan daya komputasi fisik. Rantai publik, BOT, hipotek, dan kekuatan komputasi entitas protokol superkomputer terdesentralisasi. Jadi konsep daripada carry pack ini adalah mining ya dan staking. Nah, namun sebelum saya menjelaskan, kita lihat dulu siapa sih pemilik daripada carry pack ini. Ini developernya adalah Johnson Zhao ya. Jadi dia sebagai CEO and konsultan daripada carry pack. Nah, dia juga adalah sebagai pemilik daripada Coinstore. Kalau Coinstore itu kalau di Indonesia ada namanya Indodax. Nah, kalau kita lihat di CMC sendiri, kita cek di CMC, Coinstore itu transaksinya sangat-sangat besar dan sangat luar biasa ya. Dia adalah pemilik daripada Coinstore itu. Kita cek dulu sebelum saya lanjutkan materi. Nah, ini dia. Ya, ini ada delapan. Nah, ini kalau kita lihat kapitalisasi daripada Coinstore itu 53 miliar ya. Ini transaksinya daripada Coinstore
pemilik daripada Johnson Zhao, juga sebagai owner atau developer daripada BOT Chain. Oke. Nah, malam ini apa sih yang kita bahas? Ada 5. Yang pertama tentang public chain, yang kedua tentang sejarah blockchain, yang ketiga keunggulan tentang public chain, kemudian tokenomics, marketing plan, dan risk assessment. Apa itu public chain? Public chain adalah puncak nilai di dunia kripto. Jadi setiap aset kripto yang mencapai 100 kali atau 1000 kali lipat jumlahnya lahir dari ekosistem blockchain publik. Nah, contoh di sini adalah ETH, kemudian Solana, kemudian BNB. Semua ekspansi nilai berasal dari ekosistem mereka. Public chain sendiri bersumber nilai, semakin besar ekosistemnya maka semakin besar pula penilaiannya. Nah, di sini ada catatan kecil, berinvestasi di public chain sama dengan berinvestasi di infrastruktur utama. Maksud daripada public chain ini adalah kalau di BOT chain itu dia punya blockchain sendiri ya, namanya Tokecoin ya, sedangkan di Carrypet itu adalah BUTCN adalah koin, blockchain adalah koin, kemudian Carrypet itu adalah ekosistemnya adalah token. Ibaratnya seperti BNB ya, itu BNB, kemudian ada Jack atau PancakeSwap itu adalah ekosistemnya, BNB adalah koinnya, dan PancakeSwap atau Jack itu adalah tokennya. Nah, kita lihat kembali ke sejarah blockchain. Nah, di generasi pertama itu ada BTC, kemudian benar ya ada public ledger dan decentralized. Lalu kemudian muncul di generasi kedua ada Ethereum ya dengan ekosistem dia smart contract, kemudian ada MLM, ROI, kemudian speed-nya, kemudian gas fee. Tapi semakin lama semakin lambat ya masalah speed-nya, dan gas fee-nya semakin mahal. Nah, ini ekologikalnya meme, kemudian koin meme ya, kemudian NFT, GameFi, Sociality, dan Metaverse itu adalah ekosistem dari ETH. Ada sekitar 4.000 daripada ekosistemnya. Nah, kemudian di generasi ketiga muncul Solana dengan yang punya kecepatan atau speed, kemudian BNB, TRX, kemudian Matic, lalu kemudian Polkadot ya, dan masuk ke cross chain, lintas chain, dan Uniswap atau DEX. Nah, ini maksud dari public chain. Contoh kita lihat ya, koin Solana tahun 2020 itu $1 saja. Kemudian masuk di tahun 2021 naik berapa kali lipat ya, $259. Lalu kemudian BNB tahun 2017 itu $0,10, dan di tahun 2018 $24,91, cukup 1 tahun. Nah, itu pula di Uniswap tahun 2020 kalau kita lihat perkembangannya $0,47, di tahun 2021 $45. Lalu muncul Polkadot di tahun 2020 itu $4,83, dan di tahun 2021 $54,81. Halo. Ya. Halo, jelas ya suara saya? Sangat jelas. Halo. Itu mengganggu itu. Oh ya. Oke. Kita tolong mungkin di mute ya. Nah, apa maksudnya ini? Ya, kita lihat di generasi keempat. Nah, lahirnya blockchain sebagai blockchain ya, blockchain ini dia mampu mempunyai teknologi yang lebih bagus ya teman-teman ya. Ini bicara tentang speed dia lebih cepat, kemudian gas fee-nya mungkin murah juga ya kan. Kemudian dia sudah lintas chain, kemudian DEX, lalu kemudian dia punya special feature yaitu Magic Block AI, lalu kemudian coding open source, ya, kemudian automatic debug ya, kemudian programmer atau targeting ada di sini 30 menit. Artinya ketika di dalam blockchain ini terjadi masalah, terjadi bug system, maka dia bisa memperbaiki atau menyelesaikan masalah tersebut kurang lebih 30 menit. Nah, sebelumnya di blockchain dari beberapa kripto sebelumnya
masalah seperti ini atau ada kendala teknis, mereka bisa mengerjakan masalah dan menyelesaikan problem tersebut itu makan waktu 7 sampai 15 hari, bahkan bisa menjadi 30 hari ya. Dan itu bisa menimbulkan hilangnya trust kepada usernya. Nah, dengan teknologi blockchain ini dia langsung menyediakan seperti teknologi yang saat ini yang mereka gunakan. Nah, public chain merupakan fondasi ekosistem di tingkat nasional. Begitu ekosistem tersebut berkembang, nilai akan meningkat secara eksponensial. Maksudnya apa? Jadi dari perjalanan presentasi tadi bisa kita lihat bahwa kebanyakan yang ada di negara ini ya, termasuk di Indonesia atau di beberapa negara, ketika terciptanya sebuah token, ya kita terkadang terpengaruh dengan sebuah ekosistem. Itu bagus ya, ekosistem ada utilitas ada. Tetapi kalau mau kita mendapatkan income yang sangat besar, tadi disebutkan kita fokus ke lintas chain-nya. Ya, lintas chain itu paling puncak. Kenapa? Karena ya kita lihat kayak Solana ya, banyak yang menggunakan sebagai contoh Donald Trump kemarin membuat sebuah token, menciptakan sebuah token bernama Trump, tapi karena FOMO banyak orang ikutan membeli token tersebut. Nah, apa yang terjadi begitu naik? Selamat malam Lalu kemudian kami hormati. Saat ini kereta api tapi orang lupa Perjuangan bahwa tertiba di jaringan stasiun Solana itu Jatiroto. Kereta api berkembangnya sangat Perjuangan pesat. di stasiun Nah, Jatiroto jadi di sini poinnya dikatakan akan dengan adanya berhubungan dengan blockchain, kereta harapan api kita ekosistem yang daripada lalu Kiripet ini dengan terus jalan dari berkembang. stasiun Orang kereta melakukan apa? program daripada mining maupun Kereta api staking, Perjuangan akan atau nanti akan diberangkatkan ada kembali proyek-proyek menuju lain yang bisa stasiun bekerja akhir sama, Surabaya. maka kita fokus di Gubeng. BUT chain-nya. Setelah Jadi kereta api harga yang akan Perjuangan naik melewati stasiun berkali-kali lipat, Jatiroto. boleh jadi 10 kali Atas lipat, perhatiannya, 100 kami kali ucapkan lipat, atau terima 1000 kasih. kali lipat di BUT chain-nya. Seperti yang terjadi tadi di Ethereum, Binance, dan Solana. Nah, ke depan juga ada yang namanya Polkadot ya, di bulan 5 yang saya dengar informasinya akan ada ekosistemnya seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya BUT chain ini atau Caripet ini itu adalah yang pertama sekali yang menggunakan sistem seperti ini. Nah, di sini ada dijelaskan aplikasi pertama di dunia yang fokus ke public chain, blockchain yang dibuat khusus untuk protokol BUT chain. Nah, berapa total supply daripada CA atau Caripet sebagai tokennya, yaitu 210 juta token, di mana alokasinya 10 juta token ini untuk liquidity pool atau kolateral sebagai jaminan awal sehingga bisa bertransaksi yang jual dan beli atau swap. Lalu kemudian 200 juta token ini itu computing power network output. Ada emission, nah di sini dibagi secara tokenomics. Untuk daily output itu 40.000 token per hari. Nah, dari 40.000 ini itu dibagi ya 42% ke hash rate mining yang bisa kita beli untuk program miningnya, 18% itu post output. Nah, ini untuk stakingnya 35% dynamic reward pool untuk bonus aktif dan 3% untuk DAO ya, 2% untuk foundation. Nah, saya lanjut. Seperti apa cara berpartisipasi? Ini ada dua, ada pendapatan pasif dan ada pendapatan aktif. $1 sama dengan 1 hash rate. Nah, ini ada 16.800. Ini untuk mining ya. Bagaimana rumusan ketika kita bisa mendapatkan income yang ada di Caripet ini? Jadi sudah ada rumus yang diterapkan. 16.800 dari mana? Kita kembali ke atas, dari 40.000 token ini yang setiap hari keluar. Ini sudah ada pembaginya dari 200 juta token tadi. Jika dibagi itu akan habis selama 22 tahun ya. 22 tahun, dan di sini di sistem miningnya kita lihat 16.800 itu dari pembagi tadi 42% dari 40.000 itu dikali individual hash rate. Artinya orang yang membeli hash rate itu dibagi lagi total network hash rate-nya. Jadi contoh ada orang masuk $1.000 beli hash rate, kemudian 16.800 dikali $1.000 dibagi total yang membeli hash rate, sehingga semakin banyak yang membeli hash rate maka pembaginya akan semakin besar.
Di sini juga ada staking pool ya. Nah, di sini ada staking, tapi untuk saat ini kita belum merekomendasikan karena harga sudah sangat tinggi di posisi 27 sampai 28 dolar. Kenapa? Ya kita kembali ke materi tadi bahwa fokus ke lintas chain-nya, ke blockchain-nya. Saat ini kita masih bermain di BOTC. Semoga nanti ke depannya dari GA-nya itu bisa terus juga naik karena ini baru ekosistem pertama sebagai percontohan, tapi bisa juga turun. Nanti ketika turun baru kita bisa membeli. Tetapi teman-teman juga bisa di situ ketika misalkan hasil miningnya ada juga teman-teman yang bisa langsung staking ya ke CA di CA ya di Fed. Tapi bagi saya ini saran ini dari konsultasi dari teman-teman semua, kita fokus ke hasil miningnya itu BOTC karena kita mining ini dikasih CA ini nanti begitu kita jual kita swap dulu ke BOTC, dari BOTC langsung ke USDT seperti itu. Jadi simpan aja blockchain-nya, semoga ke depan BOTC ini bisa berkali-kali lipat dalam waktu 1 tahun seperti itu. Nah, adapun pendapatan aktif di sini hanya 2 dan unik ya, saya juga belum pernah menemukan sistem seperti ini dan ini sangat menarik. Dynamic team reward didapatkan, ini ada hitungannya, 50% dari poolnya dari personal kaki kecil atau misalnya itu sekitar 7.000 CA ya, dibagi total network kaki kecil hash rate sama dengan pendapatan individu. Aturan ketika performa kaki kecil mencapai 3.000, hadiah tim dapat dinikmati. Nah, jadi di sini sebenarnya tidak ada bonus sponsor, tidak ada bonus matching. Bisa kita bermain 2 kaki, matahari atau lebih daripada itu. Nah, ini bisa bermain di teman-teman ya. Contoh misalkan kita punya jaringan 2 kaki, A omset ya akumulasi 3.000, lalu kemudian IP akumulasi bisa 3.100. Nah, berarti kita sudah mendapatkan dynamic team reward karena sudah qualified dari 3.000 dolar kaki kecil. Apa yang kita dapatkan? Maka kita bisa mendapatkan bonus daripada dynamic ini 2 sampai 3 dolar per hari selama 22 tahun dan tidak ada sistem giveaway. Ini menarik ya teman-teman, kita bisa lihat sendiri. Wah, ini bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat kalau kita kerja tim seperti itu. Jadi ketika teman-teman bertanya apa yang saya dapatkan, ya puasa dulu begitu. Kita bergabung harus ada omset dari omset tim, sponsor 1 atau 2 atau lebih juga boleh. Nah, lalu kemudian yang kedua bonusnya adalah dynamic ranking. Dynamic ranking itu adalah yang diberikan oleh manajemen berbuat 50% dari dynamic pool, sama ya tadi 7.000 CA. Nah, untuk level minimal join 500 dolar. Sorry ya, tadi di atas saya lupa, untuk mendapatkan bonus dynamic reward ini minimal bisa join 300 dolar. Jadi bisa di top up dari 100 dolar naik ke 200 atau sekaligus 300 dolar baru bisa mendapatkan bonus dinamik. Untuk di bonus peringkat P1 itu 10.000 kaki kecil. Nah, ketika sudah mendapatkan omset 10.000 kaki kecil, maka situ teman-teman bisa menikmati bonus P1. Dari teman-teman di Indonesia sudah ada yang P1 ya. Informasinya mereka mendapatkan 60 sampai 70 dolar per hari. Itu sangat-sangat luar biasa ya. 800 hampir 1 juta per hari. Dan ya sudah banyak yang dapat peringkat P1, P2 bahkan sampai P7 ya di kemarin pada saat launching ada beberapa video yang kita lihat seperti itu. Dan ini tidak ada yang namanya breakaway juga. Jadi bisa menikmati bonus aktif selama 22 tahun. Ya, jadi sebenarnya cara kerja di bisnis ini kerja tim. Bagaimana bisa mendapatkan peringkat yang sangat cepat. Tetapi ingat, baik bonus pasif maupun bonus aktif tidak selamanya seperti itu. Pasifnya bisa mengecil setiap hari, yang tadi ya rata-rata saat ini 1,3% per hari nih, yang kita bisa dapatkan dari hash rate yang kita mainingkan. Itu pula bonus aktif, baik bonus dinamik tadi maupun bonus ranking itu bisa semakin kecil karena pembaginya banyak. Nah, buat teman-teman, kesempatan kita ambil momentum di awal ini. Yang pertama, ketika baru launching di blockchain-nya yaitu BTC, maka kita ambil peluangnya. Kenapa? Karena itu yang memungkinkan untuk bisa
programnya itu ownernya pakai income yang besar dari Esret, tetapi promosinya dia itu ke kunjungan ke kantor ya, kemudian jalan-jalan ke kantor atau di Bangkok atau di Thailand itu dalam rangka training untuk mempromosikan tentang sistem ini, tentang BOTC dan Caripet-nya. Nah, terakhir tentang investment. Ini gede-gede kan? Nah, di sini kita lihat ya ada assessment. Untuk konvensional, pemasangan konvensional USDT Fed-nya platform token. Jadi USDT nilainya tetap, kemudian berfluktuasi dan fee-nya rendah. Tapi kalau di Caripet, CA ini, jadi kan ya, CA ini token, BOT-nya adalah blockchain-nya seperti BNB lah, Gasly. Nah, ini adalah koinnya. Jadi CA token buat BOT. Nah, jadi dia punya token sendiri langsung ke blockchain-nya. Ini luar biasa buat teman-teman, kita bisa mendapatkan momentum dan peluang di sini. Jadi dia punya dual token dan punya utilitas token yang begitu besar. Tadi saya cek sekitar 13 juta ribu. Nah, itu sementara itu, mohon maaf jika memang materinya ada seperti ini dan saya juga baru sementara pelajari ya. Tapi dalam proses pelajaran saya lihat bahwa ternyata semakin lama semakin menarik. Karena kita mengingat bahwa tentang Bitcoin zaman dulu yang ketika muncul, yang hari itu orang tidak mempercayai itu dan ternyata saat ini harganya luar biasa. Ini 1,2 miliar. Lalu muncul Ethereum, lalu muncul Binance, lalu muncul ke Solana. Maka dari itu developer atau tim daripada BOT Chain ini benar-benar mempromosikan, membuat benar-benar menginformasikan ke semua pihak di beberapa negara itu tentang BOT. Jadi kalau ke depan ada owner atau developer ingin kerjasama menggunakan BOT, maka inilah salah satu contoh ekosistem pertama di Caripet. Nah, seperti itu mungkin dari saya. Yang nanti ada tanya jawab dan ada